warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Pada sehat? Alhamdulillah sehat. baik, Kak. Alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul di sini untuk sesi bimbingan hari ini. Sebelumnya nih, sebelum kita masuk sesi bimbingan, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Kakak mau ada yang sebelah sini coba buat pimpin doa. Oke, baik, Kak. Sebelum kita memasuki sesi konseling, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya ada yang udah pernah ikut bimbingan konseling belum ya? Bimbingan konseling kelompok? Belum, Kak. Belum ya. Jadi kamu jelasin dulu nih bimbingan konseling kelompok itu apa, tujuannya bagaimana, dan kegiatannya seperti apa. Nah, ada yang tahu gak sih bimbingan konseling kelompok itu apa? Nggak tahu. Tahu, Kak. Oke, jadi bimbingan konseling kelompok adalah suatu proses bimbingan yang dilakukan dalam settingan kelompok seperti ini, di mana beberapa individu atau adik-adik semua ini datang dengan masalah yang ingin diselesaikan untuk dicari solusinya bersama-sama. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari bimbingan konseling kelompok kita pada hari ini. Seperti itu ya. Iya, Kak. Siap, Kak. Nah, dalam bimbingan konseling kelompok juga ada yang namanya asas-asas konseling kelompok, bimbingan konseling kelompok. Kalian tahu gak sih asas itu apa? Prinsip? Betul. Nah, jadi asas-asas bimbingan konseling itu adalah prinsip dasar yang melandasi dari bimbingan konseling kita hari ini. Dimana dia itu menjadi landasan dalam bimbingan konseling kita. Nah, asas dari bimbingan konseling kelompok itu ada 7. Ada yang tahu gak salah satunya apa? Kerahasiaan. Betul. Aku cuma tahu kerahasiaan. Ada lagi? Harus jujur, Kak. Betul, berarti terbuka Terbuka, ya. ya. Nah, jadi di asas kerahasiaan ini, di mana adik-adik semua nanti menjaga hasil dari bimbingan kita. Jadi kakak harap nanti setelah kita selesai bimbingan, adik-adik semua tidak menceritakan hasil bimbingan kita ke orang lain, baik itu ke teman yang lain yang tidak ada di sini, atau sahabat, CS, atau pacar, bahkan itu tidak boleh ya. Bisa kita komitmen sampai sini? Bisa, Kak. Oke, selanjutnya itu ada asas kesukarelaan. Sebelumnya, adik-adik yang datang ke sini itu terpaksa atau keinginan sendiri? Keinginan sendiri, Kak. Oke, berarti kita di awal sudah komitmen ya. Datang ke sini adik-adik semua atas keinginan sendiri, tidak dipaksa siapapun. Jadi nanti ke depannya kakak harap saat terjadinya bimbingan tidak ada di tengah jalan kalian merasa tertekan atau merasa aduh kayaknya nggak mau deh aku lanjutin bimbingannya, aku kan kesini karena dipaksa gitu. Tidak boleh ya. Jadi kalau misalnya dari awal adik-adik merasa terpaksa atau disuruh orang tua atau diajak teman dipaksa, lebih baik kita jujur dari awal ya. Jadi di sini atas keinginan sendiri atau dipaksa? Sendiri, Kak. Oke. Nah, selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Di asas keterbukaan ini, adik-adik nanti saat bimbingan harus mengungkapkan masalah yang adik-adik rasakan itu secara jujur, tidak melebih-lebihkan dan juga tidak mengurang-urangi. Dimana kalian nanti kakak harap dalam diskusi kalian aktif dan berkomitmen untuk kita bekerja sama menyelesaikan apa masalah yang adik-adik hadapi dan juga kita mencari solusinya bersama-sama. Kalian bisa komitmen sampai sini? Bisa, Kak. Oke, terima kasih ya. Nah, selanjutnya itu asas saling membantu. Kalian ada yang tahu gak sih asas saling membantu itu kayak gimana? Dari Saling- kata-katanya aja nih, saling membantu. Nah, itu gimana tuh? Saling ngasih saran gitu. Betul. Saling ngasih saran. support. Iya. Saling support, Oh, betul iya. banget. Terus? Saling tukar pikiran. Betul. Oke. Nah, di asas saling membantu ini, kita menekankan komunikasi dua arah. Gimana adik-adik nanti saling berkomunikasi, saling diskusi, dan juga saling mencari solusi bersama-sama. Seperti itu. Selanjutnya itu asas kegiatan. Ada yang tahu nggak asas kegiatan seperti apa? Nggak tahu, Nggak tahu, Kak. Aneh ya, masa ada sih asas kegiatan? Ini kayak gimana gitu. Nah, di asas kegiatan ini, kalian itu bukan hanya berdiskusi secara pasif. Tahu kan pasif itu apa? Maksudnya pasif itu hanya berdiskusi satu arah, seperti kakak sekarang. Kakak sekarang kan sedang berdiskusi nih dengan kalian, tapi kalian hanya mendengarkan. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus bisa untuk dua arah. Ketika salah satunya berbicara, yang satunya juga menanggapi. Bukan hanya
Bukan Oh, ya. iya, Jadi kita komitmen untuk bisa saling backup satu sama lain seperti itu ya. Oke, baik Kak. Nah, yang keenam itu asas kepercayaan. Dari namanya aja kepercayaan. Jadi di asas ini kita perlu saling percaya satu sama lain antara kakak dengan adik-adik semua, antara adik-adik dan juga teman-teman adik juga gitu. Jadi kita harus bisa menanamkan kepercayaan di diri kita dan juga di teman kita gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan bimbingan tapi kita tidak percaya dengan orang yang akan kita diskusi gitu, kan susah juga ya kita Iya. dapat solusinya gitu. Jadi sekarang kamu tanya, ada di sini yang datang hari ini percaya nggak sama kakak? Percaya dong. Makasih ya. Tapi adik-adik percaya nggak sama teman-teman yang ada di sini? Percaya, Percaya kita udah punya dong. tim tau, Kak. Iya. Oh keren, kalian inisiatif banget. Wah terima kasih ya. Dan yang terakhir itu asas penerimaan. Tahu nggak asas penerimaan apa? Nggak tahu. Nggak tahu, Kak. Jadi di asas penerimaan ini setiap anggota kelompok atau adik-adik semua diterima apa adanya, didukung sebagaimana mestinya, tidak dihakimi, dan juga kita harus saling support. Jadi kita berkomitmen kalau kita semua di sini itu tidak suci semua, tidak selalu berdosa, tapi kita semua untuk hadir di sini untuk belajar bersama-sama untuk mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Nah, itu dia 7 asas dalam bimbingan konseling kelompok. Nah, jadi itu dia nih 7 asas dari bimbingan konseling kelompok. Nah, setelah kakak menjelaskan 7 asas bimbingan kelompok, selanjutnya kita bakal berkomitmen untuk menyebutkan ikrar konseling kelompok. Ada yang tahu nggak ikrar itu apa? Janji, Kak. Betul. Di sini nanti kakak akan membimbing kalian nanti ikutin kata-kata kakak Oke. untuk mengikrarkan bimbingan kita hari ini. Tujuannya apa? Supaya kita bisa lebih komitmen dan juga lebih terarah gitu ya, lebih punya landasan gitu ya. Oke, kalian ikutin kakak ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami yang tergabung dalam kegiatan konseling kelompok ini Kami yang tergabung dalam kegiatan konseling kelompok ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berikrar akan mengikuti kegiatan konseling kelompok dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Akan menjaga kerahasiaan semua hal yang dibicarakan dalam kelompok ini. Akan bersikap jujur, terbuka, dan saling menghargai antar sesama anggota. Akan mendukung dan membantu satu sama lain dengan empati dan penuh pengertian. Akan menerima setiap anggota kelompok tanpa prasangka dan tanpa menghakimi. Tidak akan memaksakan pendapat, namun siap mendengarkan dan menghargai perbedaan. Siap mematuhi aturan dan bimbingan yang diberikan oleh konselor demi kelancaran kegiatan. Dengan ikrar ini, kami siap menjalani proses konseling kelompok untuk tumbuh, berkembang, dan menyelesaikan masalah bersama. Oke, terima kasih ya karena kalian sudah mengikrarkan atau berkomitmen dan juga berjanji untuk mengikuti setiap alur dan proses bimbingan konseling kelompok pada hari ini. Nah, selanjutnya karena kakak sudah menjelaskan apa itu bimbingan konseling kelompok, tujuannya seperti apa, asasnya bagaimana, lalu kita juga sudah ikrar, kita juga berjanji. Kakak kan sebelumnya belum kenal kalian semua ya. Nah, gimana sebelum kita masuk sesi bimbingan konseling, kita kenalan dulu boleh? Boleh dong, Kak.
Tapi kakak mau nanti kalian nyebutin nama kalian sama satu hal yang buat kalian itu semangat akhir-akhir ini apa aja gitu. Kakak mau dari adik yang ini deh. Terima kasih Kak. Sama-sama. Nama aku Wilan Aulia Rahman. Aku semangat belajar itu karena aku itu selalu disemangati, selalu didorong oleh kedua orang tuaku Kak. Seperti itu. Berarti karena support system Support kamu orang system tua orang ya. tua mendorong banget Kak. Jadi saya juga semangat banget dalam belajar Kak. Keren. Kan ya orang tuanya Wildan, orang tua kalian support juga nggak nih? Support Kak. aja sih. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kakak mau dari ada yang di sebelah sana. Ya, nama saya Ahmad Daniel. Semangat saya belajar karena ingin masuk perguruan tinggi favorit seperti UI atau UGM gitu kan. Wah keren ya Keren mimpinya. banget. Selanjutnya ada yang di sana. Saya karena motivasi dari belajar saya itu tidak mau lulus sendirian atau tinggal kelas gitu. Ingin saya itu lulus bersama dengan teman-teman yang lain. Biar tidak tertinggal ya. Iya. Keren. Selanjutnya Saya Tiffany Aulia, Kak. Motivasi belajar saya itu, saya semangat belajarnya sambil bareng-bareng gitu Kak sama teman. Kalau sendirian itu lebih susah Bosan ya? ditangkapnya gitu Kak. berarti kamu punya motivasi belajar kalau misalnya sama teman-teman itu lebih seru gitu karena bisa sambil diskusi juga ya. Oke, selanjutnya Kalau aku Gevira Zatu Fauzia, panggil aja Gevi ya Kak ya. ya. Kalau aku jujur hari ini tuh, pokoknya belakangan ini tuh malah nggak semangat gitu loh Kak. Soalnya apa ya? Kenapa tuh? Pokoknya aku tuh nggak bisa belajar dengan fokus. Entah. Wah, cocok nih kamu datang ke sini karena bimbingan konseling kali ini kita bakalan membahas atau mencari tahu tips and trick gimana caranya supaya kita punya motivasi belajar. Karena akhir-akhir ini tuh kayaknya kita mulai males belajar ya, kayak kurang motivasi gitu. Iya. Nah, jadi kehadiran kita hari ini berdiskusi untuk mencari solusi tersebut. Jadi udah cocok nih kamu datang hari ini. Makasih ya udah datang. Alhamdulillah ya. Keren ya ternyata semangat kita beda-beda, tapi dengan semangat yang beda-beda ini bikin kita jadi unik ya. Aku seneng deh kalian udah mulai terbuka di awal pertemuan kita hari ini. Nah, kalau boleh jujur, apa sih yang bikin kalian kadang kehilangan semangat belajar? Coba deh dari DGP. Kalau aku sendiri kemarin-kemarin tuh banyak tugas. Jadi ya tugasnya tuh kayak satu mata pelajaran tuh berat gitu loh. Terus kan akhir-akhir ini mau menghadapi UAS ya. Jadi ya itu ngulang-ulang dari awal semester gitu-gitu. Jadi itu berat sih. Banyak tekanan ya, Iya. jadi bikin kamu kayak aduh banyak banget, pusing ya menyelesaikannya dari mana Iya, gitu ya. kan? Oke, Jadi selanjutnya males baca buku. Kalau menurut saya sendiri, belajar sendiri itu kayak yang bikin bosan karena nggak ada yang ngajak diskusi bareng gitu. Jadi kamu tuh tipe yang Suka bisa ini ya? cari suasana di mana harus ada teman-teman gitu ya biar bisa Betul. diskusi Ah. gitu. Bertukar pikiran gitu ya. Nah, betul Kak. Selanjutnya, Saya itu sering berpikir nggak pintar, jadi membuat diri saya itu minder dalam belajar. sebenarnya kalau insecure itu ada baik buruknya ya. Kalau misalnya kita insecure karena merasa kurang dari orang lain, itu sebenarnya baik. Itu bisa bikin kita kayak selalu ingin survive sama diri kita. Kalau Termotivasi misalnya iya termotivasi kayak melihat ih kok dia pinter, aku juga mau dong kayak dia gitu. Itu bisa menjadi survive karena kita insecure. Tapi kalau kita insecure-nya terlalu berlebihan, itu juga bakal bikin kita down juga ya. Karena kita bakal mikir kayak semua orang hebat, tapi kenapa aku doang yang enggak ya? Iya. Kayaknya dari semua orang ini tuh aku doang yang jelek gitu. Iya. Sebenarnya itu nggak boleh ya. Jadi kalau bisa nanti kita kurangin pelan-pelan ya. Nanti kita cari tahu gimana nih cara solusi ngurangin insecure ini pelan-pelan seperti itu. Selanjutnya nih dari Dek Daniel. Nah, kalau saya di rumah itu banyak gangguan, Kak. Jadi dari TV gitu, jam sekian ada film favorit saya nih, misal Naruto gitu kan. Nah, saya buru-buru nih, mau lepas dari apapun maupun itu tugas atau apa, saya lepas dulu demi untuk nonton Naruto gitu. Terus kadang keganggu juga sama HP, main game segala macam gitu. Jadi susah fokus di rumah itu. Jadi kamu tuh mudah ke distract ya. Jadi Iya. kayak mau belajar tapi kalau misalnya ada suatu hal yang
seru kamu yang bikin kamu ini tuh kan jadi kamu suka ke distract gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya. Kalau aku tuh mengeluh dalam aku tuh sering belajar dengan sungguh-sungguh Kak, menghafalkan dengan sungguh-sungguh, tapi nilai aku tuh tidak naik-naik Kak. Standby aja, stuck di situ. Aku tuh suka merasa ngeluh di situ tuh, jadi aku jadi males. Jadinya seperti itu Merasa Kak. usaha sia-sia nggak Iya sih tuh ya? kayak Udah gitu belajar Kak. banyak. Ya putus asa juga Putus ya. asa juga. Kayak Gitu. udah berusaha tapi kok kenapa gini-gini aja Iya, ya, nggak ada betul. perubahan. Oke. Terima kasih ya kalian sudah jujur. Sebenarnya semua perasaan kalian itu valid banget. Setiap orang kan mungkin punya kesusahan masing-masing dan mungkin menurut orang itu sepele, tapi karena kita yang menjalani, karena itu tuh berat buat kita ya. Sebenarnya kalian semua valid, perasaan kalian semua valid. Nah, sekarang kakak mau tanya. Bayangin deh ya, kalau kalian punya 1 hari belajar yang ideal, itu kayak apa sih? Coba siapa yang mau jawab duluan? Aku dong Kak. Boleh? Kalau menurut aku yaitu mengurangi memainkan HP Kak, seperti itu. Karena HP itu sangat berpengaruh sekali kepada kita gitu. Kita ingin belajar dikit-dikit buka HP jadi malah buka HP belajar enggak, seperti itu Tapi Kak. susah. Nah itu masalahnya, kasus-kasus sekali menjauhkan HP itu kayak bahasa fobia HP tuh Kak. Iya. Jauh dari HP itu susah Kak gitu. Ya, jadi karena udah kecanduan HP Nah gitu ya. betul Kak. Oke, bisa dipahami. Siapa lagi Nah, selanjutnya? kalau saya Oke, boleh. belajar itu cari tempat tenang buat belajar. Oh ya. Cari tempat tenang, terus ada waktu istirahat juga yang cukup. Terus nggak megang HP dalam belajar saya itu gitu. Berarti 2 kali ya kita dengar pegang HP. Ternyata HP ini Iya, pengaruh besar ada gitu. juga ya. Dalam Bisa belajar ya, juga Kak. ya Iya. pengaruhnya. Oke. Berarti dia juga beda dong sama Aul. Kalau Aul kan butuh teman ya nggak sih? teman Iya. gitu. Kalau dia butuh teman, Tempat tempat yang yang tenang. nyaman. Tenang, Iya. sama teman-teman. Beda berarti kalian tidak bisa bersatu. Unik ya. Aku lanjut. Oke, boleh. Kalau aku belajar itu setelah tidur yang nyenyak gitu. Jadi setelah kita tidur kan pasti kita fresh kan. Jadi kayaknya setelah aku tidur cukup bisa sih mulai buka-buka buku. Oke. Jadi bisa fokus gitu. Oke, selanjutnya. Kalau menurut saya itu belajarnya seperti di perpustakaan gitu Kak, bareng sama teman-teman. Soalnya saya seringnya bertukar pikiran sama teman-teman Kak. Gitu, iya. Karena tadi Aul itu tipe yang mudah bergaul juga ya. Jadi Dan lebih suka diskusi gitu Nah, daripada De Daniel. Kalau De Daniel itu lebih butuh ketenangan, fokus Iya, yang fokus. matang gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya. Kalau saya itu ingin memulai pelajaran yang saya sukai itu buat membangun semangat saya dalam belajar. Berarti kamu mau mulai dari pelajaran yang kamu suka, supaya setelah kamu suka, nanti kamu bakal cari tahu yang lainnya gitu ya. Oke. Nah, kita kan di awal tadi udah tahu ya, kalian punya masalah apa aja, kalian juga udah tahu masalah yang sedang kalian hadapi. Terus tadi kakak juga udah coba bertanya solusi apa yang kiranya kalian bisa lakukan, kalian juga tahu solusinya bagaimana. Nah, sekarang gimana kalau kita buat daftar tips dan trik anti malas belajar versi kelompok kita. Nah, tapi kalian kasih saran ya. Nanti kakak tulis nih satu-satu, Ya, satu orang baik, satu baik, ya. baik. Nah, coba dari Dewi Wildan. Kalau menurut aku maka tips dan caranya itu mengurangi bermain HP saat waktu belajar Kak. Jadi sering sekali Kak ketika saya ada waktu untuk belajar dikit-dikit buka HP, ada notif dikit-dikit buka HP lagi seperti itu Kak. Jadi ujung-ujung mah tidak belajar seperti itu. Jadi dikurangin bermain HP-nya HP-nya. seperti itu. Jadi tips dari Dewi Wildan itu mengurangi main HP dan juga mengatur notifikasi Iya, ya. Kak. Oke, selanjutnya ada Daniel. Kalau dari saya bikin jadwal yang realistis gitu. Jadi kayak cari tempat belajar yang enak itu di mana gitu, terus waktunya kapan. Oke, mengatur jadwal yang realistis ya. Iya. Selanjutnya De Farha. Tipsnya itu kita tuh mengetahui pelajaran yang kita sukai dulu atau kita yang pahami duluan gitu, daripada pelajaran yang belum kita pahami. Memulailah dari pelajaran yang kita pahami dulu atau kita sukai. Memulai pelajaran yang disukai. Biar ini juga nggak sih, biar kayak oh ya yang ini udah selesai berarti yang lainnya juga bisa selesai gitu ya nggak sih? Kita tanam mindset.
Selanjutnya, Kalau menurut saya sendiri, saya lebih suka yang rame-rame kan. Jadi mau ngajak teman seperti berdiskusi bareng di kafe kayak gitu Kak. mengajak teman berdiskusi bareng. Selanjutnya, Kalau aku, kita bisa fokus belajar itu kalau misalnya kita tidurnya cukup sih. berarti Jadi, mengatur jadwal Jadwal tidur harus maksimal. Nggak boleh begadang. Oke. Oh, luar biasa ya. Kalian hebat, udah bisa mulai dari hal-hal kecil. Kakak bangga deh kalian udah bisa mulai mencari solusi untuk masalah kalian sendiri. Nah, sekarang karena kita udah punya 5 tips yang kalian share tadi ke kita semua, kakak mau kalian pikirin dari semua tips ini, mana yang menurut kalian atau mana yang mau kalian coba di minggu ini. Satu orang satu Saya ya. Kak, saya Kak. Boleh, Daniel. Jadi saya mau bikin jadwal gitu. Terus saya mau coba ikuti jadwal itu. Gitu. Oke, berarti tadi kamu ngasih solusi kalau kamu bakalan bikin Jadwal. membuat jadwal yang efektif gitu. Yang Nanti realistis. setelah itu kamu bakal coba untuk konsisten gitu ya. Iya. Oke, nanti kamu coba ya, jangan di skip loh, harus Iya. bisa komitmen. Bismillah. Pasti komitmen. Kak. Oke, selanjutnya Kalau aku itu, aku harus bisa meluangkan waktu belajar aku. Jangan sampai waktu belajar aku itu terpakai oleh seperti bermain HP, nongkrong, bermain dengan teman-teman. Jadi saya ingin memfokuskan waktu belajar saya Kak, seperti itu. oke, karena tadi kamu bikin tips mengurangi main HP, jadi Ya, kamu ingin betul. mengurangi main HP. Tapi kakak harap kamu benar-benar mengurangi main HP itu nanti sampai rumah ya. Oke, siap, Jangan Kak. karena kita lagi di forum, kamu lagi bicara sama kakak, jadi kamu bikin seakan-akan bikin kita percaya kamu bakal ngelakuin itu. Iya, Jangan iya. sampai loh kayak Iya. gitu. Siap Harus Kak, komitmen. harus bakal komitmen Kak. Oke. Selanjutnya, Kalau aku pilih 2 boleh nggak? boleh. Kalau aku paling ikutin sarannya Wildan tadi ya, nggak boleh kurangin main HP. Soalnya kadang aku nggak bisa tidur itu begadang karena ngeliatin nge-scroll TikTok gitu loh. Iya, Jadi oke. aku harus ngurangin main HP sama tidur lebih awal. Betul. Di awal. Selanjutnya, Menurut saya itu belajarnya itu seperti cari teman yang baru gitu Kak, supaya lebih semangat lagi belajarnya. oke, berarti nanti kamu kalau misalnya mau belajar, kamu mungkin bakal cari teman buat diajak perpustakaan, buat diajak diskusi gitu ya. Betul. Oke, kamu ternyata anaknya sosial butterfly sekali ya. Wow. Oke, selanjutnya, Saya ingin mencoba memulai dari pelajaran yang saya sukai dulu untuk membangun semangat saya itu sendiri sih. oke, jadi hal kecil minggu ini yang bakal kamu lakuin adalah kamu bakal cari tahu pelajaran apa yang jadi favorit kamu, yaitu kamu akan coba mencintai pelajaran itu. Dari situ kamu ingin supaya semangat itu bisa dipupuk perlahan-lahan dari hal-hal kecil seperti ini ya. Keren ya, kalian pikirannya keren-keren semua. Kakak bangga deh, kalian udah bisa mulai membuat langkah kecil, udah bisa mulai mencari solusi tersendiri gitu. Kalian hebat karena udah bisa berani melangkah. Nah, sekarang kakak mau coba teknik refleksi. Coba sekarang kalian semua pejamin mata kalian. Pejamin mata, tarik napas, hembuskan perlahan. Oke. Coba sekarang dalam hati, apa mau kalian ucapin hari ini aku belajar bahwa kalian hari ini belajar apa aja, silahkan kalian ucapin dalam hati, kasih waktu 10 detik. Cukup? Udah? Udah. Oke, siapa yang mau berbagi? Aku. Boleh. Hari ini aku belajar bahwa semua orang yang seusia aku itu punya fase dimana mereka tuh punya masa-masa malas belajar gitu, sama kayak aku. Jadi kamu ngerasa kalau misalnya ternyata yang ada di fase ini tuh kamu gak sendirian, ada temennya gitu ya. Jadi ternyata ada loh yang lain juga kayak gini. Oke, selanjutnya. Saya Kak, menurut saya ternyata belajar itu nggak harus sendiri ya Kak, seperti kehidupan nggak harus punya pacar. Wow, berat ini. Berat ini, Kamu berat. nyindir kakak ya? Gitu, Kak. Oke. Ternyata
seperti kehidupan, nggak harus punya pacar, betul. Hashtag Kaela jomblo. Iya. Jadi siapa yang mau jodohin ke saya? Boleh. Oke, selanjutnya Deparha. Jadi saya itu tahu nih bahwa membangun semangat itu dengan pelan-pelan, tidak harus buru-buru. Iya, nggak harus semuanya selesai ya, Hari ini pelan-pelan ya, aja. Semua orang tuh memiliki waktunya masing-masing. Oke, Iya sih, mantap. gitu betul. Gitu betul. Tangan dulu. Bisa Farhan bisa survive kalau misalnya setiap orang tuh punya waktunya masing-masing Iya, gitu. betul Jadi sekali. nggak harus kita tuh nggak semuanya bakal down terus gitu. Pasti kita juga bakalan bisa seperti orang lain. Pace orang beda-beda ya kecepatan. Iya. Betul. Kakak senang kalian udah bisa refleksi dan juga terbuka di sesi kita pada hari ini. Sesi ini tuh bukan akhir, tapi awal dari proses kalian untuk lebih maju, lebih bisa survive sama diri kalian sendiri, bisa lebih semangat. Kakak percaya kalau kalian semua ini bisa gitu. Kalau kakak aja percaya kalian bisa, orang lain aja percaya kalian bisa, berarti kalian juga harus percaya kalau kalian itu bisa dan pasti mampu. Bisa nggak kalau misalnya percaya sama diri sendiri? Bisa dong. Bisa. Oke, Bisa. karena kita sekarang udah bimbingan, hari ini kita udah bimbingan konseling. Kita harus bisa memupuk kepercayaan diri kita, dimulai dari hari ini. Hari ini kita harus percaya sama diri kita kalau kita bisa, kita mampu. Bisa kan? Bisa Bisa dong. dong. Oke. Kita cukupkan ya diskusi hari ini. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih kalian udah bisa terbuka, kalian udah hadir hari ini, kalian meluangkan waktu kalian merespon kakak dengan sangat welcome. Kakak sangat menghargai itu semua. Jadi kalian harus tetap semangat dan jangan menyerah. Oke? Oke. Kita tutup sesi kita hari ini dan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.